yang gondrong rambutnya, gondrong lain-lainnya, ada semua macam-macamnya. Cuma ntar kalau salah-salah berguru, jangankan temennya, yang kemarin satu musola bareng, nyaknya sama babanya diprotes. Mbak salah itu ternyata Mbak, kalau menurut ustadz saya, ustadz sunnah namanya. Cara ibadah nggak begitu, ini namanya cara bid'ah. Bapaknya yang tukang nyariin duit, ngasih sayang dia, ngomong, ngedein, nyekolahin, disalah-salahin pas udah tua. Emaknya yang ngandung dia 9 bulan lamanya, nyusuin, netein dia 2 tahun, sampai habis itu tiris, air tete sampai habis, diisep sama si Panjul. Bukan susunya doang yang kering, sampai tempat-tempatnya pada penyok. Lo kan tadinya cakep banget, gara-gara si Panjul 2 tahun busuk agak mau berhenti, penyok akhirnya tempat-tempatnya. Penyok nggak Pak? Tuh penyok tadi Pak. Karena dulu dia pernah netek mamanya. Itu kalau yang normal 2 tahun nyusu netek mamanya. Kan kadang-kadang ada si bontok yang udah 4 tahun kagak mau disapi, udah masuk TK pulang masih nenek sama emak, pulang main layangan kadang-kadang masih ngopek. Ada gak bontot yang modelnya begitu? Ada. Sampai dijegur pembaganya, gantian jangan lu dulu. Maksudnya kalau ada adiknya lagi ntar. Wah, yang tukang nyatain anak nih, tahu ya. Jamaah disalahin. Ada dalilnya, sahih Pak Ustadz, sahih. Bisa dijadikan dalil, bisa. Emang kenapa? Karena kata para ulama ahli hadis, itu riwayat hasan lidzatihi. Itu hadis hasan, boleh dijadikan dalil. Tuh sekarang begitu. Maka akhirnya ada orang yang ngajar di YouTube, agak enak bertetangga sama orang sini. Orang sini kan kalau ada yang kematian ditahlilin. Dia mau tahlil takut bid'ah. Dia kagak dateng, kagak enak sama Pak RT. Akhirnya sekedar setor muka, dateng kagak baca apa-apa. Orang dari mulai Fatihah, zikir, tahlil, kadang-kadang baca kisah Maulid Nabi, dia meneng baik, jeceng aja begini. Sampai orang doa ngangkat tangan, kagak mau dia ngangkat tangan. Sampai orang amin, dia diem aja. Pas sudah selesai pembagian besek, baru dibangun. Jiran baca mah bid'ah, besek mah kagak. Untung sahibul baitnya baik orangnya. Jadi yang baca, yang kagak baca dikasih aja atu-atu semuanya. Coba kalau tahlil di rumah gua tandain dia. Pas dia ngasih besek gua lewatin. Pak saya enggak, lo kagak baca tadi. Ini besek buat yang baca-baca doang. Satu, Rasulullah orangnya belum ujub, namanya udah viral. Cakep-cakep dikasih nama sama Allah. Itu Al-Allamah dalam kitab tafsir Saqwatut Tafasir, Imam Ali As-Sabuni tulis tuh riwayat hadis sahih. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, Nabi Isa mengungkapkan kata-katanya kepada umatnya, kemudian ini diwahyukan lagi kepada Nabi Muhammad, menjadi firman Allah untuk kita yang terekam dalam Al-Quran sebagai pedoman dan kitab suci umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada 3. Kata Nabi Isa, wahai bani Israel, saya ini Rasul Allah. Saya membenarkan isi Alkitab yang ada di hadapan saya.
Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, perjanjian lama, perjanjian baru. Semua adalah isinya firman-firman Allah yang harus saya sampaikan kepada umat. Dan saya membawa kabar berita gembira. Kelak akan datang sepeninggal saya seorang Rasul penutup, beliau namanya Ahmad. Dari tafsir ini ditulis hadis sahih. Kata Rasulullah, li khamsatu asma'in. Saya ini dikasih nama 5 nama unggulan. Ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana al-Mahi, wa ana al-Hashir, wa ana al-Aqib. 5 nama unggulan Nabi. Yang pertama Muhammad. Maka ini pesan buat kita, kalau namain anak, kalau bisa cari nama-nama terbaik. Siapa Pak Ustadz nama terbaik? Kata Rasulullah, khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Nama terbaik buat anak laki-laki Abdullah, Abdurrahman. Halo? Tapi mana ada orang sekarang ibu-ibu mau namain anaknya Abdullah? Mau, karena bakalan dipanggil Dullah di Betawi. Abdullah, Dullah. Entar dikata-katain jadi Sidul, Dul. Entar di sekolah dikatain sama temennya Bedul. Akhirnya nama kata-kata aja populer sampai tua, sampai aki-aki, Engkong Bedul. Meninggal tuh Engkong Bedul, ditulis di nisan Engkong Bedul bin Tengke. Padahal namanya siapa? Abdullah. Menjadi Bedul itu prosesnya panjang, dikata-katain sampai ketulis di nisan. Cucunya nggak paham, nggak tahu kalau engkongnya namanya Abdullah, yang dia tahu engkong Bedul pokoknya. Bulan Roah didoain summa ila arwahi almarhum engkong Bedul bin Tengke. Jamaahnya amin, terima ya Allah pahala buat engkong Bedul bin Tengke. Malaikat sibuk nyari database-nya mana Bedul bin Tengke ya. Ada kiriman pahala ini dari anak cucunya. Kagak ketemu database-nya. Orang namanya Abdullah, abjadnya A, menjadi Bedul bin Tengke. Bu, nyengir tapi mikir. Satu, kasih nama yang cakep. Kalau perempuan Pak Ustadz cukup nama keluarga Rasulullah. Siti Khadijah, Siti Aminah, Siti Fatimah. Itu kan nama udah cakep. Khadijah, Aminah, Fatimah. Kalau di Betawi tambahin Siti. Nggak mau orang sekarang. Ntar jadi tukang gado-gado positif. Akhirnya pada namain anak masing-masing. Ustadz Eko diundang suruh ceramah gunting rambut. Kagak Ustadz Eko, emang udah dinamain anaknya? Udah. Perempuan apa laki? Perempuan Pak Ustadz. Siapa namanya? Zahra Pak Ustadz. Oh cakep ya. Nama lengkapnya Zahratun Nahliyah Pak Ustadz. Oh. Artinya apa tuh Pak Ustadz? Eceng gondok. Kok eceng gondok? Ya Zahratun Nahliyah. Zahra artinya bunga, Nahliyah yang bangsa di sungai. Bunga yang bangsa di sungai, eceng gondok, kangkung sama genjeng. Nah adanya di kali. Lakinya marah dikata gitu. Bisa aja tuh Ustadz. Nih lihat tuh di kamus, artinya bunga teratai, bunga air, enak, sedap dipandang mata, adem dilihat orang karena adanya di air. Bukan eceng gondok, bukan genjer. Bunga teratai. Diprotes lagi Ustadz Eko. Ustadz Eko, kata suami saya bunga teratai artinya bukan eceng gondok. Dijawab lagi mau Ustadz Eko, ya iya teratai juga ada di Kobakan yang daunnya lebar buat nangkring kodok Cina, bawahnya adem buat ngumpet ikan betok. Pokoknya anak lu diempang. Maka tanya Ustadz, tanya Kiai ini namain anak. Saya dinamain Marzuki. Kan ada rasa optimis, Bapak Ulan, kepengen gitu.
Karena emak saya di zaman itu ada syekh besar di Cipinang Muara, namanya Syekh Marzuki bin Mirsad. Pengen nih anaknya yang lahir susah banget, sampai 4 pembukaan kagak beranak-beranak, pindah tempat udah 5 kali kata dukunnya. Lu susah banget dong waktu diberanakin. Ternyata pas keluar brojol, karena nggak ada dokter yang bisa sesar, dipaksa normal, palanya panjul gede banget. Lu tahu gak kong rahim emak lu apa compang camping dulu tuh, kagak ada jahitan zaman itu. Tahun 67 saya lahir, dokter belum ada si biset jauh sono. Makanya kalau anak ngelawan sama emak, durhaka aja udah nggak ketulungan. Maka emak itu, emak lahir, emak yang ngawinin anaknya sama kita, itu kan cuma istilah doang mertua. Nggak ada bekasnya itu, semuanya orang tua kita. Termasuk guru itu orang tua yang kagak ada bekasnya. Jadi kalau ketemu guru jangan ngomong begini, no, bekas guru agama gua dulu di SD nih. Bekas guru agama gua di SD. Gurunya nengok, apa lu kata? Lah iya kan Pak Ustadz dulu ya, bekas ngajar saya ya, bekas guru saya. Kata Ustadznya kalau udah bekas tuh karin piring sono dulu. Lah Ustadz dikata bekas. Orang sekarang tuh modelnya enggak ada bekasnya 3. Abuka salasa, orang tuamu ada 3. Abuka ladzi waladaka, orang tua yang melahirkan membesarkan kamu, ayah ibumu. Itu keramat hidup. Ziarah kemana-mana pergi, kuburan emak kagak ditandain. Ramadan setahun sekali baru ke sono. Kuburan emak kita yang mana ya? Udah berubah lagi. Ya Allah, untung malaikat sabar, diciptakan sama Allah gak punya nafsu. Kalau malaikat itu gue centang di kober dia tuh. Lu emang anak samberan. Kuburan emak pakai hilang. Abuka allazi zawwajaka ibnatahu, orang tua yang menikahkan putra putrinya kepada kita, yang kita istilahkan martua, itu sebenarnya adalah orang tua kita. Doanya, sumpahnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya anak biar soleh. Bagaimana supaya anak soleh? Prosesnya panjang. Pertama nyari bibitnya dulu yang soleha. Nah ini buat rahim anak gua nih, ntar gua titipin di rahim dia nih. Ini cakep nih bocah, akhlaknya cakep, ilmunya cakep, baca Qur'annya cakep, air mukanya cakep. Kan ada orang yang air mukanya asem, kagak pernah mau nyengir, manyun aja. Kalau kata teman saya, muka lu serem banget kayak kober. Coba kalau begini tuh kan, cakep, inner beauty-nya muncul. Oh, auranya timbul. Maka wajahnya kelihatan glowing. Glowing itu mengkilat. Kalau di dunia glowing itu bisa jadi karena pengaruh make up. Bedaknya mahal-mahal, Tulgi, Ultima, Cepuk, Mirabella. Paling murah harganya 149.000. No, di lantai dasar Pondok Gede, samping tukang jam tangan. Bini gue suka ke situ. Ada krim siang, ada krim malam. Naruhnya di kulkas. Bedak naruh di kulkas. Laki yang kagak paham pulang kerja main makan aja dia kata es krim. Neng, ini apaan sih, pahit banget, es krim apaan ini? Yang mana? Ini tempatnya biru. Lah bedak gue itu kok. Lu makan ya? Iya, gue kata es krim. Orang sekarang. Nenek-nenek dulu nggak begitu, bedaknya bedak pipa nomor 5, naruhnya di menggel. Kadang-kadang campur sama kai sesek. Dipakai kondangan, keresek-keresek, dipakai aja. Nggak pakai rewel mau laki.
Malam Jumat dia pakai tebel, lakinya cium bangkis 8 kali. Ngapa lu kong pilek? Bedak lu kesedot. Lu sih makanya tebel banget. Enggak ada pakai ngerong-ngerong aja orang dulu. Makanannya sederhana, lauk nasi cecek dimodifikasi. Cecek tahu cecek? Nangka muda. Pagi disemur. Kita pulang sekolah pada nyendok main banyak-banyakan. Kita kata daging. Pas digigit bleton melejit. Ini daging apaan sih, Mak? Daging nangka muda tong cecek namanya. Entar siang ditumis sama emak. Kreatif mak kita. Pakai terasi. Gurih. Entar sore di sayur kuning pakai kunyit. Kayak hari mangkat gitu. Sayur hari mangkat mau ngawinin. Kan kalau kita ubah cecek semua. Melalapnya gori. Lah gori kan abangnya cecek. Sebelum jadi cecek jadi gori dulu dia. Merujaknya tai gabah. Kembangnya